Atas progres yang sudah disampaikan, dengan harapan ya kalau boleh menyusul yang lain-lain lagi. Oleh karena itu yang di sini yang perlu saya tegaskan pertama adalah percepatan fisik di lapangan. Seperti rapat kita yang lalu saya sudah tegaskan, hari ini kita evaluasi untuk bagi teman-teman yang mungkin sampai dengan saat ini aktivitas di lapangannya tidak ada perkembangan, ya minta maaf. Saya sudah sampaikan, terpaksa kami evaluasi untuk kita tarik, kasih ke pihak ketiga yang kita rasa agak lebih mampu untuk percepatan progres fisik di lapangan. Hal ini bukan kami sengaja, tetapi ini karena tuntutan kita dari pemerintah pusat untuk kita segera selesaikan bantuan ini, karena masih ada bantuan-bantuan berikutnya. Karena kalau keterlambatan penyelesaian ini, dia berdampak pada laporan akhir daripada bantuan stimulan perubahan ini, berarti kegiatan kita atau bantuan kita berkaitan dengan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana atau R3P dan dana siap pakai terkait cuaca iklim tropis yang baru-baru hujan lebat itu, berarti tidak akan dilayani. Jadi pelayanan bantuan berikut itu tergantung pada laporan akhir daripada pekerjaan yang sekarang kita laksanakan. Oleh karena itu kita pacu progresnya di lapangan sehingga progres fisiknya memenuhi syarat untuk kita lakukan serah terima kepada Kepala BNPB pada tanggal 30 September nanti. Oleh karena itu yang sekarang kita kejar itu bukan hanya kategori rusak ringan, sedang atau rusak berat. Di tengah waktu 1 bulan ini kita sama-sama kejar. Oleh karena itu saya minta kepada Bapak Ibu rekanan untuk bisa memacu percepatan fisik di lapangan itu, satu, harus tambah tenaga kerja. Kita jangan terpaku dengan tenaga kerja yang ada, sedangkan kita diburu oleh waktu. Ini bukan kerja kita rumah pribadi, jadi tidak ada batas waktu. Oleh karena itu kami harapkan sesuai dengan perjanjian kerjasama kita, ya perjanjian kerjasama kita sampai dengan 26 Oktober, tetapi sesuai kesepakatan dari pemerintah pusat untuk proses bantuan yang lainnya, maka 30 September itu kita 16 kabupaten kota itu harus sudah dilakukan serah terima secara simbolis. Oleh karena itu saya mohon untuk Bapak Ibu dapat memahami kondisi kami juga, karena realisasi bantuan berikut juga sangat tergantung kepada realisasi progres fisik bantuan stimulans rumah pada saat ini. Bagi Bapak Ibu rekanan yang mungkin ya dari pembicaraan saya mungkin ada yang kena, ya ini kita dengan kita. Oleh karena itu saya omong supaya percepatan. Kita tidak bisa terpaku. Saya lihat kayak bangun baru. Ada yang sudah sudah hampir mau 1 bulan juga tidak ada pergerakan untuk timbul situ juga. Oleh karena itu saya minta ini kita agak keras sedikit. Saya minta untuk dalam tengah waktu September ini kita selesaikan. Saya minta untuk teman-teman yang mendapatkan pekerjaan dari bantuan ini percepat dengan menambah tenaga kerja. Jadi jangan turunkan di lokasi, itu 2 kelompok. Minimum itu 5-10 lah. Kalau boleh 20 juga baik. Ada pengusaha lain kalau dia kerja 200 unit rumah hanya 2 bulan, 1 kali turun 20 kelompok. Ya, coba dilihat, belajar dari kelebihan orang lain. Yang kita terpaku dengan kondisi kita, terakhir semuanya terlambat. Jadi sebentar secara jujur masing-masing pihak ketiga, ya silahkan nanti kalau sebentar saya omong, sebentar saya keluar sebentar, Pak Putu dengan Ibu Nona lanjutkan, saya kembali, saya masih penegasan lagi. Jadi intinya di situ. Terus bagi teman-teman yang kerja rusak ringan, rusak sedang, saya kan sudah bilang
kerja rusak ringan, rusak sedang ini kuncinya ada di yang saya katakan, untuk dinding tembok itu harus setengah tembok. Itu dasarnya. Setengah tembok itu harus tembok seluruh. Jangan kamu picet saja tidak akan memenuhi syarat. Karena tim teknis dengan teman-teman dari pihak pengawas itu akan turun opname, mereka akan ukur. Karena ini bukan bantuan bahan bangunan. Ini bukan kita bantu bahan bangunan, ini swakalola konstruksi. Jadi bukan kita bantu mereka bahan bangunan, tidak. Jadi yang dihitung itu volume kerjanya. Tiap meter persegi, misalnya plesteran, kerja diukur dikalikan berapa meter persegi. Harga satuan per meter perseginya ada. Oleh karena itu di saat opname banyak ditemukan. Ada yang harus kerja tambah dengan kelebihan dana, ada 3 jutaan, ada 4 jutaan. Dan itu memang wajar. Tidak bisa kita pungkiri. Oleh karena itu ya, kepada saya punya teman-teman dari media juga saya sudah kasih gambaran. Jadi itu belum selesai. Masih ada tim opname, hasil opname itu akan dihitung apabila sudah memenuhi syarat. Oke, kalau belum memenuhi syarat sesuai dengan dana konstruksi yang tersedia, akan kita rekomendasikan untuk dia tambah bekerja. Untuk tambah pekerjaan tambahan. Istilah tambahan pekerjaan tambah kurang. Dan supaya Bapak Ibu saudara-saudara rekanan tahu bahwa mulai terhitung minggu lalu itu inspektorat sudah mulai bergerak. Saya sudah kasihkan bahannya, mereka sudah mulai bergerak untuk melakukan pendampingan terhadap hasil pekerjaan Bapak Ibu. Nanti mereka akan lihat satu-satu dari pekerjaan CVA atas nama A, apa yang dia kerjakan, mereka juga akan hitung seperti teman-teman opname dari konsultan pengawas dengan tim dari kantor. Jadi kalau tim dari kantor atau konsultan pengawas turun, kalau kerja baik itu saya takut. Oleh karena itu dari awal kan saya sudah bilang, kerja rehab itu inti pokok itu 2 itu sah. Dinding bebas kasih setengah tembok. Setengah tembok kasih naik tembok, kok hanya 4 batako, ini kau kerja anggap rugi terus. Kasih naik tembok, kau plester, dia plesteran itu yang volume saya lihat itu biaya meter perseginya paling tinggi. Makanya lain baik kami pasang keramik saja, karena itu kan biaya paling kecil tuh. Dong pikir pekerjaannya besar, padahal meter perseginya paling kecil, biaya meter persegi. Cari pekerjaan yang volume fisiknya tinggi dan biaya per meter perseginya juga tinggi. Jadi tidak usah takut, karena kami dari pemerintah ini di dalam perhitungan RAP dan volume pekerjaan itu kami sudah hitung. Minimal itu keuntungan pihak ketiga itu 10% sudah ada di dalam. Oleh karena itu sekali lagi saya mohon bantuan kepada Bapak Ibu rekanan supaya apa yang kamu kerjakan di lapangan kalau memang tidak sesuai seperti yang saya omong, diperbaiki, disesuaikan sesuai dengan arahan dari teman-teman konsultan dan tim yang sudah turun opname. Karena kamu kerja kalau tidak sesuai, hasil pemeriksaan inspektorat juga akan merekomendasikan untuk kamu kerja tambah. Kalau tidak kerja tambah, kamu store kembali uang. Itu lebih fatal. Lebih baik kau perbaiki sekarang daripada setelah diperiksa ditemukan baru kau kerja tambah. Rugi, karena dari segi biaya tenaga kerja kamu rugi, karena kamu bayar tukang ulang lagi toh. Kalau sekarang kan standar tukangnya kan 20%. Terus kaitan dengan dana, rehab ringan 10 juta, sedang 25, berat 50, itu sudah dipisah. Konstruksinya 80%, biaya tenaga kerjanya 20%. Oleh karena itu di dalam pelaksanaan pekerjaan itu harus disepakati. Ketenggerian dia yang pakai 10 juta, rumah yang bayar 1,5 juta, ya jelas itu tukang atau masyarakat akan lari ke saya mempertanyakan itu karena sepakat awalnya 2 juta. Kaget-kaget ini rumah pengawas bayar 1,5 juta. Jelas masyarakat tidak akan terima. Dan itu ada di beberapa tempat, tapi saya omong supaya semua refleksi diri. Semua itu sudah dibagi habis. Jadi kerja sesuai dengan amanah orang punya kewenangan, tidak usah berkecil hati. Jadi seperti tadi saya bilang,
pekerjaan pokok itu dinding bebak, setengah tembok, tembok penuh. Kalau yang tembok dicarikan pekerjaan yang bisa dikerjakan untuk memenuhi dana itu. Karena nehon ya no, kau buat memenuhi syarat tinggal sih. Ini masyarakat kalau Inggrian bawa ini sila nunu si tak mati tapi Inggrian reba safe serotono saya no inanawat ini sila nunu dari kolo enak lagi tetapi enak terus kau tuh sama ihamai baik kalau sama ihamai lo sih akal sama kawan wartawan sih ya ral panas oan sih sudah buat tuh oan sih mau ngerti sudah buka buat klarifikasi tapi meraya merasa dia makanya usahakan kalian buat kalau nune solo nune sih ya media sih siapa sekolah atau mereka punya kewajiban pantau ini lapangan. Oleh karena itu HKS ini sebagai evaluasi. Jadi sampai dengan tanggal 25 September itu kita cross check lagi. Sehingga sebelum tanggal 30 kita bisa penyerahan secara simbolis di Kupang. Bele toh? Yang ada hambatan di lapangan misalnya dia kurang tukang atau dia dana tidak cukup, jadi dia mau ini percepat, mau ambil bahan di mana, komunikasikan dengan kami. Kita tuh nonok, lo seberai ini sih buat orang kalai lo dulu. Ini saya lihat yang fisik, yang bangun baru belum bergerak sama sekali ini ada beberapa titik. Ada beberapa titik. Saya tidak mau sebut nama, rasa diri saya. Rasa diri suka sebentar ketemu khusus dengan saya dengan teman-teman di kantor dengan Pak Putu. Fahiluko ini belum bergerak saja bagaimana? Tanya sudah deropan, deropannya ke mana? Sepuh anak-anak di lapangan tidak pernah ada lihat bahan. Oleh karena itu sekali lagi saya tegaskan kita saling menjaga. Kita saling menjaga supaya pekerjaan selesai sesuai dengan jadwal waktu yang kita rencanakan. Terus fisiknya juga dari segi teknis kualitas juga kita perlu jaga. Oleh karena itu saya minta kepada Bapak Ibu rekanan atau saya punya adik-adik TPM atau pendamping dari kantor, ya kan wartawan pergi tanya omong toh, makanya tur maka matain itu, aku dikasih tugas ke sana untuk apa? Nah sira bala apa sih lo sih? Harus belajar dari teman-teman yang jeli, yang bisa mengawasi di lapangan secara baik. Kalau kurang paham, tanya ke teman-teman yang lebih mengerti. Bukan maksudnya kau tanya itu kau semua mati. Tidak bisa toh. Bele toh. Tidak perlu sebut nama ya, tidak perlu sebut yang merasa saja. Kita ada kesepakatan di situ. Tolong kalau yang sudah dipertanggungjawabkan itu diselesaikan. Saya tidak perlu sebut nama, merasa diri masing-masing saja. Dan mengenai teknisnya, nanti tim saya dengan tim dari kantor juga akan turun sama-sama periksa kembali. Malaka Timur sampai hari ini kok progresnya belum. TPM ada waktu kami persilahkan supaya sampaikan kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Baik, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama berdasarkan pengarahan dari Pak Kepala Pelaksana bahwa tanggal 30 September itu harus serah terima. Artinya waktu kerja yang tersisa 1 bulan. Nah, bagi daerah-daerah yang belum eksekusi, contoh di Malaka Timur itu di Desa Sanleo itu ada pemantau berumah juga dapat rehab berat 2 unit. Itu baru keturun pasir dari 3 bulan yang lalu. Terus yang kedua, di Desa Failuka. Desa Failuka itu juga keturun pasir dari beberapa bulan lalu. Masyarakat bertanya-tanya, eksekusinya kapan?
Nah, kita jujur saja, kalau misalnya teman-teman yang mengalami kendala disampaikan secara terbuka, karena dampaknya besar ke daerah dan masyarakat kita. Kalau ini tidak terserap, maka bantuan berikut tidak akan datang. Saya kira teman-teman yang hadir di sini punya komitmen yang besar untuk menyelesaikan itu. Tetapi mungkin yang merasa tidak cukup mampu, saya sarankan begini, Pak Goris dan teman-teman, Pak Putu dan teman-teman, langsung bersikap tegas karena 1 bulan lagi. Ambil sikap tegas, karena ini ujung tombaknya ada di Bapak dorong, bukan di kami. Kalau dia merasa tidak mampu, bukan dia lagi yang membuat keputusan, tapi Bapak dorong yang membuat keputusan. Jadi saya harapkan ketegasan dari dinas soal itu. Bahwa misalnya yang dari 3 bulan lalu baru kes turun pasir itu, sekarang juga dihentikan. Ganti orang lain yang mampu. Terus yang di Failuka baik rehab ringan, sedang dan berat. Itu juga di cross check secara baik, lalu dilihat teman-teman yang mampu masuk tanpa di sana supaya segera selesaikan. Ini bukan soal siapa yang dapat banyak, siapa yang dapat sedikit. Itu urusanmu sendiri. Hari ini yang kita pikirkan adalah penyerapan anggaran ini tinggi, berdampak terhadap pemberian bantuan dari pemerintah pusat berikutnya. Jadi bukan lagi profit oriented. Ingat teman-teman, bukan lagi profit oriented, tapi bagaimana mempercepat penyerapan program ini agar masyarakat terbantu untuk mendapat program berikutnya. Saya kira itu penekanannya. Jadi sekali lagi saya mohon dari dinas dan pihak-pihak terkait yang mengurus ini, hari ini juga ambil tindakan tegas untuk mereka, diberikan kepada yang mampu. Kalau dia mampu kerja sampai 5-6 miliar, kasih saja. Intinya pekerjaan itu jalan. Baik, dari saya itu saja. Terima kasih. Setelah tanggal 17 pekerjaan itu tidak jalan, maka dengan sendirinya kita PHK. Sehingga hari ini kita bertemu untuk kita list ulang kembali. Rekan-rekan mana yang belum jalan, kita ambil tindakan supaya jangan berpengaruh terhadap progres pekerjaan di lapangan. Kalau bisa sesuai dengan kesepakatan, kita percepat sedikit. Mungkin hari itu Ibu kami tolong sampaikan satu dua. Terima kasih. Selain di Melaka Timur, mungkin masih ada yang di mana? Yang sama seperti di Melaka Timur atau hanya Melaka Timur saja? Semua sudah berjalan. Dari mana? Berliku Ibu. Berliku. Iya, rehab kalau Rehab. sedang ringan. Yang sedang ringan. Berarti berliku yang rusak berat ya? Nah, tidak. Nas belum. Tapi itu bahan materialnya sudah turun. Sudah turun. Eksekusinya kapan? 2 bulan yang lalu. Nah, itu nanti dicatat supaya nanti kita turun lapangan supaya kita cek langsung saja. Iya. Nah, dicatat mungkin desa-desa mana yang terdampak itu yang belum sama sekali kerja, Iya. baru turunkan bahan materialnya. Kalau rusak beratnya sudah. Oke. Kira-kira 30 September selesai yang rusak berat. XN itu di Naukikusa, itu pun ada hujan protes dari masyarakat. Jadi hujan protes itu belum muncul juga, mereka saya pilih di lokasi. Protesnya terkait apa? Begini Ibu, ada rumah yang memang
hampir rata-rata sudah ada setengah tembok, kemudian nu ita baka kose ondida artinya begini masyarakat kalau tuan Jangan rumah sampai yang tadi Pak Kalak singgung itu ada di Malaka Timur. ya bisa jadi seperti itu Ya, kose wetan ada Malinggo. ya artinya Semua lah. kalau ada kesepakatan internal itu kan kita kan tidak tahu karena saya kan tidak harus satu titik itu kesepakatan internal itu urusan mereka intinya bahwa kerja selesai pemeriksa seperti Pak Putu dong itu yang datang bisa mengeksekusi bahwa ini sudah selesai. Ada satu terkait tadi Bapak Kala sampaikan bahwa setengah tembok dan lain sebagainya. Ini juga kalau bisa keluar dalam bentuk satu surat kepada rekanan sehingga mereka eksekusi itu pasti. Karena secara teknis bagi pribadi saya juga adalah kita mau raba mana kontraktor dong juga kalau kita juga mau ngomong serba salah. Nah, jadi kalau bisa makanya saya bilang lebih tahu itu ibu dong di kantor dengan Pak Putu eksekusi teknisnya. Jadi begitu saya benar.